Kawan-kawan ingat One Piece? Bendera hitam yang kemudian dituduh sebagai lambang dari anarkisme. Padahal itu, ayolah itu kerjaan para wibu gitu. Dan saya dulu bukan mengawali gerakan. Jadi teman-teman, saya sebenarnya ditangkap itu karena membuat grup One Piece. Dan sekitar 10 orang yang di grup itu, yang bahkan tidak turun ke jalan juga, itu ditangkap dengan tuduhan penghasutan, dengan tuduhan pembuatan molotov, dengan tuduhan pencucian uang, dengan tuduhan antek-antek asing. Jadi dulu grup itu kami buat di akhir Juli. Itu 100% karena melihat bahwa mengibarkan bendera hitam ketika Indonesia sedang tidak baik-baik saja, sedang gelap kayak gini, itu kok pada teman-teman kita itu pada digangguin gitu. Ada apa sih gitu kan? Padahal yang nggak dilarang. Tapi grup itu kemudian menjadi grup informasi, menjadi grup yang mengabarkan saja kondisi-kondisi ketika demonstrasi. Lalu itulah yang membuat saya masuk ke dalam penjara selama 5 bulan. Dan sekarang saya masih menjadi terdakwa di 2 kasus ya. Saya di 2 kasus. Namun di tanggal 10 Februari kemarin, keluarga saya yang ada di Kuantan Singingi itu mendapatkan surat panggilan baru. Saya tidak tahu ini kasus apa lagi karena tidak ada saksi. Diduga Polda Metro Jaya ingin memanggil saya sebagai saksi. Saya tidak tahu ini kasus apa. Jangan-jangan saya dikasusin lagi. Mungkin mau bikin hat-trick mereka, nggak tahu. Jadi selama dalam tahanan kawan-kawan, saya dipukuli hanya di awal ya. Jadi hanya di awal. Kebanyakan demonstran mengalami hal yang sama. Kami dipukuli di awal. Tapi di awal ini bukan cuman sekali 2 kali, enggak. Tapi misalnya kami dipukulin di lokasi, digeser. Kamu demonstran ya? Kamu demo ya? Pukul, geser lagi ke mobil di dalam. Nah ini kan yang tadi demo, pukulin lagi. Lalu ketika dibawa oleh mobil Brimob di jalan, itu biasanya ya disenggol-senggol dikit. Ketika sampai ke Polda Metro Jaya, anak-anak kawan-kawan kita itu semua disuruh merangkak, disuruh jalan jongkok, lalu sampai ke dalam. Beberapa dari mereka dihabisin lagi. Dan itu siksaan tahap awal, tahap pertama ya gitu. Lalu ada siksaan yang kedua adalah siksaan ketika berita acara penyiksaan kawan-kawan. Ada beberapa kawan kita, banyak sekali bapak-bapak usia 30-40 juga mengalaminya. Dan saya ingin mungkin menceritakannya dari sisi seseorang berinisial F. F ini satu sel dengan saya. Jadi dia awalnya tidak disiksa sama sekali karena usianya itu 18 tahun lebih 1 bulan. Dia tidak disiksa ketika BAP. Namun kemudian dia menulis surat kawan-kawan. Jadi F ini mau di drop out. Dia tidak boleh untuk melanjutkan sekolah di SMA negeri tersebut. Lalu dia menulis surat kepada Gerakan Nurani Bangsa, di mana surat itu viral kemudian. Lalu yang F dapatkan bukanlah perlindungan karena usianya masih 18 lebih 1 bulan. Karena dia ulang tahun bulan Agustus. Yang dia dapatkan adalah panggilan, tapi bukan panggilan BAP atau berita acara pemeriksaan, tidak. Dia dipanggil sendiri, disuruh duduk nih. Lalu ditanya-tanya, yang ditanya adalah seputar surat itu, kamu disuruh buat atau gimana? Ini siapa yang nulis? Dia ngaku itu dia nulis sendiri. Lalu yang dia alamin adalah ya, jadi setiap polisi yang datang ke situ, yang meriksa dia atau yang di depan dia akan menutup mata dia, dan kemudian ketika ada yang datang, seakan dipersilahkan untuk dipukul. Baik dia dipukul di perut ataupun di kepalanya. Dan itu sepanjang malam sampai jam 4 subuh. Kenapa saya tahu? Karena kami satu sel nungguin dia. Dia nggak pulang-pulang. Itu juga ditambah dengan setrum. Itu pakai, saya nggak lupa itu alatnya ada. Jadi dia di strum. Jadi ketika anak itu ingin untuk tetap bisa melanjutkan pendidikan saja, itulah yang dia alamin teman-teman.
sebegitunya seorang anak yang ingin melanjutkan pendidikan kemudian mendapatkan penyiksaan, kawan-kawan. Kalau yang lain banyak sekali. Jadi hari ini saya baru berjumpa Salman, kawan-kawan yang sudah di luar dan masih ingin untuk menyampaikan aspirasi maupun suaranya. Tapi masih ada ratusan kawan kami yang sudah divonis, yang sudah bebas bersyarat dalam pengawasan, yang belum berani untuk menyampaikan pendapatnya. Maka ini jadi tugas kita, kawan-kawan, karena yang saya dengar setelah Agustus tidak ada demonstrasi yang begitu signifikan untuk sampai kepada telinga penguasa. Karena apa? Karena rakyat Indonesia sedang dalam orde ketakutan. Karena rakyat Indonesia sedang dalam kegelapan, kawan-kawan. Solusinya, itulah yang harus kita pikirin sekarang. Saya masih dalam sidang, kawan-kawan, dan jujur untuk berbicara seperti ini sangat beresiko. Tapi ya udahlah gitu. Buat apa kita takut? Karena Wiji Tukul pernah bilang, ketika kita bungkam, kita akan memperpanjang barisan perbudakan. Dan kami dibariskan, mungkin hari ini kami dibarisin di sini adalah untuk memberikan contoh bahwa orang yang bersuara, orang yang mencoba untuk kritis di bangsa ini akan ditertibkan seperti sedang dalam barak, agar kami takut untuk bersuara, agar kami tidak kembali memperpanjang barisan perlawanan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masih banyak PR kita, kawan-kawan. Masih banyak PR, terutama karena penguasa kita sudah bilang bahwa dia tidak akan mendengarkan aspirasi demonstran. Itu sangat, ya ini demokrasi, tapi aspirasi kawan-kawan sudah tidak akan didengarkan. Maka ketika mereka sibuk dengan Board of Peace, waktunya kita menyatukan perlawanan dengan satu kepingan bernama, kalau dulu One Piece, kalau sekarang kita harus melawan dengan, kita belum menemukan sebenarnya wajah baru, tapi kita akan terus melanjutkan perlawanan, maybe dengan hal-hal yang jauh lebih baik kita tetap bersuara. Mungkin itu kan, kawan, maaf terkesan agak ketakutan, tapi yakinlah bisa nambah vonis ini yang saya lakukan gitu. Jadi mohon maaf. Teruslah bersuara, teruslah berjejaring, dan teruslah berorganisir. Karena hari ini kalau bukan anak muda, siapa lagi? Hari ini kalau bukan kita, siapa lagi? Mungkin itu aja, kawan-kawan. Terima kasih. Hidup korban! Jangan diam! Lawan siapa?